enaknya kalau pembicara terakhir itu hampir semua itu sudah dibicarakan di depan. Jadi nanti kita nggak usah terlalu berlama-lama. Saya akan banyak yang next, 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 next gitu ya. Iya, saya diberi tugasnya memberikan dari sisi psikologisnya itu seperti apa sih peran guru di dalam mewujudkan pembatasan gadget di sekolah. Jadi kalau saya mengambil simpulannya, gimana caranya bisa mendukung untuk menjaga keseimbangan digital. Mestinya mau saya tambahin kesehatan mental, tapi nanti jadi terlalu berat gitu ya. Jadi kita nggak pakai ke kesehatan mentalnya, kita bahas tipis-tipis. Tadi kebetulan pertanyaannya Adik Iksan tadi itu akan terbahas di sini juga gitu. Jadi pokok bahasan hari ini saya bagi jadi dua yang besar tentang seputar gadgetnya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan gadget itu, jenisnya ada apa aja gitu. Karena kita tahu fungsi dari gadget bisa untuk macam-macam, untuk komunikasi, untuk produktivitas, untuk rekreatif gitu ya. Rekreatif hiburan gitu. Dan yang paling sering dipakai untuk gaya hidup gitu. Terus kenapa kok perlu pembatasan? Emang apa efeknya ke psikologi? Ada fenomena apa yang terkait dengan itu? Thanks to Adik Ihsan tadi ya sudah menyebutkan beberapa data gitu ya, dan tadi dengan narasumber kedua juga sudah memaparkan gitu data-data persentase fenomenanya gitu. Nanti saya cuman irisan tipis-tipisnya. Lalu apa kaitannya dengan kesehatan mental? Batas wajar dan bermasalah itu seperti apa? Bisa dikenali dari mana? Nah, ini seperti yang lalu saya menitipkan juga kepada Tunas Hijau Indonesia checklist. Ada dua checklist. Satu checklist itu bisa digunakan oleh guru dan oleh siswa juga gitu untuk mengecek gitu ya. Apakah saya ini menggunakan gadget masih wajar atau sebetulnya sudah ke arah bermasalah nih gitu ya. Lalu ada satu lagi checklist observasi yang hanya digunakan oleh guru untuk mengenali gitu ya, apakah memang ada dampak-dampak negatif dari penggunaan gadget yang bisa arahnya itu ke arah negatif gitu ya, artinya bisa berdampak. Kalau saya biasanya di psikologi itu memperkenalkan konsekuensi itu konsekuensi langsung dan konsekuensi tertunda. Jadi konsekuensinya itu masih tidak langsung terlihat saat ini, tapi entar gitu ya, dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan seperti itu. Nah, kemudian dasar hukum dan peran guru. Nah, dasar hukum ini masih saya masukkan di bagian ini, tetapi sudah saya hapus dari materi karena tadi sudah dibahas dari narasumber pertama, dan yang kedua lebih ditekankan di PP Tunas itu tadi gitu ya. Jadi sudah saya hapus supaya kita lebih cepat ke peran gurunya. Oke, kita masuk ke jenisnya. Sebetulnya yang disebut, kita agak bingung ya kalau kita bicara gadget. Saya mungkin termasuk yang tim pro gadget gitu ya. Artinya saya tidak melihat gadget itu sebagai sesuatu yang negatif gitu. Saya tidak melihat gadget itu sebagai sesuatu yang mengancam. Sebetulnya yang mengancam itu adalah pikiran kita dan perilaku kita. Bagaimana kita menggunakan gadget itu. Karena mau tidak mau kita akan terus bergerak maju, dan gadget itu dia satu paket dengan teknologi gitu ya. Dan teknologi itu akan terus berkembang. Kita nggak mungkin mengharapkan teknologi itu berhenti gitu ya, berhenti berkembang karena ketakutan kita untuk melihat dunia itu menjadi lebih luas hanya dari genggaman tangan gitu. Handphone, laptop, notebook, komputer, tablet, kamera digital, headset sekarang hampir semua itu kalau kita lihat itu pakainya itu biasanya kalau dulu pita gitu ya, jepit, bando gitu ya. Kalau sekarang tuh headset gitu, headset yang wireless gitu dipakai kemana-mana. Kadang-kadang headsetnya juga nggak bunyi apa-apa sebenarnya, hanya supaya nggak ditanyain orang aja gitu, atau nggak dengerin orang di sekitar yang mungkin ada beberapa itu ngerasa lingkungannya toksik gitu ya. Jadi akhirnya pakai headphone itu untuk hiasan pengganti bando, tapi juga bisa bantu tutup telinga gitu ya, supaya nggak dengerin toksiknya orang gitu. Nah, selain gadget-gadget yang utama itu, yang paling sering famous gitu ya, paling sering kita dengar gitu dan kita takutin, biasanya banyak yang ditakutin lah, saya tim yang nggak takut soalnya. Nah, itu ada mouse wireless, itu juga gadget gitu ya. Mouse wired yang pakai kabel itu juga gadget. Power bank juga gadget. Media player, MP3, MP4, iPod itu juga gadget. Semua gadget gitu. Dan sekarang power bank itu kan juga salah satu yang kayak wajib gitu loh ya. Selain handphone itu sendiri dan wifi gitu. Speaker Bluetooth, itu juga. Smartwatch itu paling sering muncul juga sudah
di lintas generasi juga. Dan masih banyak lagi kalau kita bicara soal gadget. Sehingga kalau kita takut dengan gadget, terus kemudian kita berpikirnya ekstrim gitu ya, pakai sama sekali atau nggak pakai sama sekali, atau dibatasinya itu sampai ke arah nggak pakai sama sekali. Nah itu agak agak kurang bijak gitu, karena memang generasi ke depan teknologinya itu makin harus blend dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, fenomenanya tadi sudah sempat dibahas, statistik global 6-8 jam itu boleh dipakai, jadi kita nggak bisa takut gitu ya. Yang bisa itu persepsi kita, sikap kita, kebijakan kita gitu, kebijaksanaan kita sendiri gitu loh ketika memakai. Jangan sampai alat itu lebih, misalnya ya, orangnya itu ada di depan kita tapi kita milihnya WA aja gitu, atau nge-line atau ngechat aja gitu. Kecuali itu kita ada berlima terus kita mau ngomongin nih orang yang lain gitu ya, yang ada di sana juga, nggak mungkin dong kita langsung ngobrol gitu ya. Biasanya kita ngechat gitu, itu nggak apa-apa masih. Tapi kalau kadang di dalam satu rumah cuma dibedakan lantai 1 sama lantai 2 itu masih pakai gadget gitu ya, jadi artinya sudah enggan untuk menghampiri, terus lebih menghargai waktu berjalan waktu ini gitu ya. Jadi akhirnya pakai gadget semua gitu. Dan marah-marah kalau nggak langsung dibales gitu ya. Oh, di message kok cuman read only gitu ya. Jadi tidak ada respon gitu. Responnya cuman stiker, responnya cuman gambar. Tapi ya itu fenomenanya itu dibalik dari 6 sampai 8 jam per hari itu tadi gitu ya. Dan anak-anak menghabiskan rata-rata 4 sampai 6 jam, tidak kalah lama gitu dari orang dewasa dengan gadget mereka. Mungkin perbedaannya adalah jenis gadget yang digunakan dan fungsinya gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin lebih banyak menggunakannya untuk produktivitas, untuk bekerja gitu. Tapi untuk anak-anak mungkin lebih banyak yang sifatnya untuk hiburan gitu ya, seperti itu. Nah, 75% remaja itu lebih memilih pakai interaksinya itu online dibandingkan secara langsung. Dan 60% orang itu merasa cemas ketika tidak memiliki akses ke gadget mereka atau ke internet gitu ya. Jadi bisa moodnya itu jadi rusak hanya karena tidak ada jaringan internet gitu. Tantangan utamanya itu tidak ada batasan internal dari dalam diri sendiri. Kadang-kadang dunia di virtual itu yang ditawarkan oleh gadget itu tampak jauh lebih menarik daripada yang di hadapan mata. Ibaratnya kalau di hadapan mata itu mungkin dunia yang cuman terdiri dari warna-warna yang terbatas, hitam, putih, biru, merah, kuning gitu ya. Tetapi kalau kita melihat di gadget itu tuh dunia yang lebih luas, yang tidak berbatas secara fisik, dan kita itu bisa jalan-jalan sampai ke warna-warna yang lain gitu ya, untuk memberikan kepuasan pada imajinasi kita, kepuasan kepada mata kita visual, kepuasan kepada telinga kita gitu. Itu sebabnya kecenderungan untuk kita menjadi ketergantungan kepada gadget itu menjadi lebih besar gitu, kalau tidak diimbangi dengan pengendalian diri dari dalam internal gitu ya, dari sisi internal dari diri sendiri. Nah, ini yang penting gitu ya. Bagaimana sebenarnya kemudian apa yang terjadi pada otak sih sebenarnya ketika berhadapan dengan gadget terus-menerus? Ada di salah satu sesi saya menyampaikan tentang kesehatan mental kepada anak-anak yang kelas 4 sampai kelas 6 SD, itu dia bertanya nih gitu, Bu, bolehkah kalau saya itu bermain game 16 jam sehari gitu. Terus saya bilang kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh nak. Jawabannya boleh, kamu mau main 16 jam sehari, mau 24 jam sehari boleh. Tapi yang harus disadari adalah ketika kamu menggunakan itu terus-menerus, yang terjadi adalah otakmu akan cepat menyerupai otaknya nenek-nenek dan kakek-kakek. Mohon maaf, nenek-nenek dan kakek-kakek gitu ya. Otak nenek-nenek kakek-kakek itu maksudnya seperti apa? Otak yang mudah lupa, loading lambat gitu ya, karena konsentrasinya sudah menurun sangat luar biasa gitu. Terus mudah marah gitu, gampang, kalau istilahnya Surabayaan itu senggol bacok gitu ya. Jadi kontrol dirinya kurang gitu, perhatiannya kurang gitu. Kadang perhatiannya itu terlalu pada detail sehingga tidak bisa melihat gambaran besarnya, sehingga sudah bersungut-sungut dulu, sudah berkeluh kesah dulu pada hal-hal yang kecil, padahal ada hal yang lebih besar yang harus diperjuangkan begitu. Terus dalam pengambilan keputusan cenderung terburu-buru, impulsif
impulsif itu bertindak dulu, mikir belakangan gitu ya, nyeselnya belakangan. Duh, iya, kenapa ya kok waktu itu cepet-cepet gitu ya. Jadi ada kecenderungan menjadi nggak sabaran gitu, gampang banget untuk, aduh kesuwen ini misalnya ya, misalnya kayak di webinar ini. 3 jam dari jam 12 sampai jam 3 nanti. Biasanya itu di sesi 3 ini sudah sesi 2 terakhir itu biasanya sudah mulai muncul minta presensi, minta absensi, minta kapan selesai. Ini. Wah, ini kalau saya lihat nggak banyak yang seperti itu gitu ya. Yang di webinar kali ini nggak banyak yang minta untuk segera selesai dan presensinya mana. Nggak tahu di YouTube. Gitu. Tapi biasanya kayak gitu gitu. Nah itu bentuk ketidaksabaran karena terlalu lama di gadget. Ya, 3 jam ini harus betul-betul selesai dot gitu ya. Karena tadi kan kuncinya tidak boleh lebih dari 3 jam. Kalau gadget ini otak kita dipaparkan dengan gadget terus-menerus lebih dari 3 jam, itu beresiko itu merusak pada fungsi eksekutif ini, identitas diri. Jadi kayak kepengen menjadi orang lain yang dilihat di gadget itu, di media sosial itu gitu ya. Jadi tolong bedakan gadget dan media sosial. Media sosial itu bagian yang menggunakan gadget gitu ya. Jadi artinya kita bisa mengakses media sosial melalui gadget. Nah, fungsi eksekutifnya beresiko rusak identitas diri juga. Jadi mempertanyakan, aku ini sebetulnya laki-laki atau perempuan? Aku ini sebetulnya memang boleh nggak sih aku merasa bahwa aku ini adalah laki-laki yang terjebak di dalam tubuh perempuan atau sebaliknya? Boleh nggak ya kalau aku merasa seperti A, seperti B, seperti C, seperti D? Kalau aku lihat di public figure kok banyak yang boleh ya, terus banyak yang like, kok followernya banyak ya, kayaknya boleh deh. Mulai mempertanyakan. Terus kemudian kematangan sosial emosionalnya juga mulai terganggu gitu ya. Jadi artinya ketika dianggap kamu tuh masih kecil, nggak boleh pacaran-pacaran. Nah itu tuh terus mulai apa? Nggak apa-apa, itu buktinya anaknya artis ini, anaknya artis itu, udah punya pacar udah berapa kali nih gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Secara sosial dan emosionalnya itu kalau nggak ketuaan itu dalam arti pengen dianggap tua secara sosial emosional atau menjadi sangat childish gitu ya, tidak bisa mengendalikan reaksi-reaksi emosi gitu tadi itu senggol bacok gitu ya, jadi nggak bisa mengendalikan reaksi emosi yang kepingin meledak gitu seperti itu. Nah otak remaja ini menurut penelitian ya Casey et al ini, otak remaja itu sensitif terhadap reward dan stimulus instan. Jadi misalnya ngelihat tuh banyak validasi terhadap identitas diri yang dibayangkan dan diimajinasikan ini. Nah, maka ketika ada yang mengkritik identitas baru yang ingin diciptakan, itu langsung minggat aja dari rumah. Toxic nih orang tua gitu, toxic nih sekolah gitu, toxic ini bapak ibu guruku nggak pro, nggak up to date gitu. Ini terlalu diskriminasi nih gitu, rasis nih gitu, seksis nih gitu. Jadi sensitif terhadap reward dan stimulus instan ini maksudnya menyukai apresiasi yang langsung diberikan, likers, pengejar subscribers, pengejar followers, seperti itu gitu ya. Itu seperti menjadikan kepuasan harga yang biaya apa ya, itu menggantikan biaya investasi waktu dan mata dan telinga yang dipusatkan kepada media sosial melalui gadget yang dimiliki gitu. Jadi bayarannya adalah banyak followersnya, banyak likersnya, banyak yang menanti-nantikan konten-kontennya. Bukan tidak boleh, tapi perlu diimbangi dengan kebijaksanaan untuk keseimbangan digital itu tadi gitu ya, supaya kesehatan mental kita tuh tetap tetap 100% bener gitu loh, sehat mental bukan pura-pura sehat gitu. Nah, notifikasi, scrolling dan game itu memicu dopamin spike. Dopamin itu apa? Nah, itu yang ada di otak kita itu kayak yang membuat kita ngerasa excited gitu terhadap sesuatu, bersemangat gitu ya. Bersemangat secara positif gitu ya. Semangat itu selalu identik ya apa terkait dengan hal-hal yang berbau positif gitu. Jadi notifikasi, scrolling, game itu menjadi sesuatu yang menimbulkan, kita cuma denger tingtung aja udah yang kayak wah ini ada yang kontak nih, ada yang ngechat nih, wah ada yang nge-like nih gitu. Nah itu tuh kayak di otak itu kayak ada spike gitu ya, dia kayak jedang 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 gitu kayak apa ya, kayak
kembang api, duar, duar, duar gitu, happy gitu loh. Yang memperkuat akhirnya kebiasaan untuk segera membuka HP-nya. Nggak ada notif pun, telinga itu kayak denger-dengeran gitu ya. Notifnya itu punyanya tetangga sebelah, tapi dibuka tuh HP-nya sendiri padahal nggak ada notif gitu. Terus dicari notifnya gitu, masih nggak terima bahwa di HP-nya memang nggak ada tanda merah, ada notif gitu ya. Dibuka tuh media sosialnya, akhirnya scrolling, scrolling, scrolling gitu. Jadi ya itulah yang terjadi pada otak, sebabnya karena itu ada dopamine spike itu tadi gitu ya. Dan fungsi eksekutifnya terganggu. Sebentar, kenapa tidak mau next? Oke, next. Ibu, maaf waktunya 10 menit lagi nggih. Oke, gitu. Ketergantungan gadget. Nah, ini dampaknya apa? Timbul ketergantungan berlebihan. Gejala awalnya sulit lepas. Itu ada istilah, kalau teman-teman pernah mendengar, Bapak Ibu guru pernah mendengar, nomofobia. Jadi ketakutan untuk terlepas dari gadget, langsung panik kalau gadgetnya hilang gitu ya, nggak ada di dekatnya gitu. Sehingga sampai mengabaikan aktivitas yang lain. Terus kesehatannya mulai menurun. Kenapa? Karena tidak bergerak secara fisik gitu, terlalu banyak duduk, nyeri di leher, tengkuk, tangannya juga mulai ada carpal syndrome gitu ya. Jadi karena ininya terlalu tertekan, terus jarinya hanya salah satu jari aja yang bergerak aktif, itu bisa sampai berdampak kepada di daerah pundak, pundak masuk ke leher, leher. Nah ini kenapa saya bisa ngomong kayak gitu walaupun saya di psikologi gitu ya, karena di psikologi juga mempelajari hal itu, dan kami seringkali harus berkonsultasi dan berdiskusi dengan fisioterapis gitu ya, karena itu berkaitan semua dengan kinerja otak. Hilangnya konsentrasi juga karena tadi fungsi eksekutifnya terganggu, sehingga kontrol diri untuk bisa tetap fokus pada apa yang dilakukan itu juga hilang. Nah ini tadi sudah ya, sampai ke obesitas juga bisa, diabetes tipe 2. Nah ini faktor-faktor yang membuat seorang anak atau remaja bisa mengalami ketergantungan rentan. Itu rendahnya kontrol diri, mulai dari kecenderungan mencari reward instan itu tadi karena sensitif pada reward yang instan, harga dirinya rendah, jadi nggak pede untuk tampil secara fisik, akhirnya mencari identitas yang kira-kira dia bisa model, gitu, dapat validasi sosial juga, gitu. Gangguan psikologis yang memang tersembunyi, ada kecemasan-kecemasan yang memang itu terbawa, gitu ya, ada kecemasan-kecemasan yang memang diturunkan secara genetik, seperti itu. Nah, kemudian secara eksternalnya apa faktor resikonya? Pola asuh yang permisif. Jadi cuman diingetin doang nih sama orang tua gitu ya. Hei, jangan gadgetan terus. Tapi nggak ada monitoring gitu. Tidak ada pengaturan waktu gitu, bahwa setiap kali di meja makan kita semua nggak boleh pegang gadget ya. Atau setiap kali kita kumpul lebih dari 2 anggota keluarga, kita nggak ada yang boleh pegang gadget ya. Gadget harus kita langsung masukkan ke keranjang gitu. Misalnya kita letakkan di satu spot tertentu gitu. Nah, itu kadang-kadang pola asuh permisif ini bukan mengabaikan, tapi cuma ngingetin doang, tapi tidak dimonitor gitu, dan atau nggak konsisten. Diberikan aturan pada anak, berlakunya hanya tajam ke anak, tetapi ke orang tuanya, saya sebagai pembuat aturan, saya bebas untuk fleksibilitas menggunakan aturan itu. Kadang-kadang itu juga dilakukan oleh guru di sekolah sebagai pengganti orang tua. Lalu kurang pengawasan, minim aktivitas pengganti, jadi memang sudah dibiasakan dari kecil, udah disuruh melihat dunia lain di selain dunia fisik gitu ya, dunia virtual gitu. Sehingga nggak diajak bermain karena takut anaknya jatuh, takut anaknya mendapatkan kekerasan gitu, takut anaknya terluka gitu. Dan itu nggak apa-apa takut itu, tapi kalau berlebihan sampai memenjarakan aktivitas anak, itu yang tidak boleh. Normalisasi penggunaan gadget di lingkungan sosial. Semua teman main game, semua guru pakai HP. Kalau anakku nggak pakai HP, kalau aku nggak pakai HP, aku tuh katrok aku tuh nggak update gitu ya. Aku dianggap sebagai kutu buku karena kok cuma maunya baca buku, nggak pegang HP. Sedangkan HP itu bukunya bisa lebih banyak. Nah, kalau ini faktor protektif yang bisa mencegah. Kalau tadi resikonya, ini yang bisa mencegah gitu ya. Jadi regulasi diri yang baik, minat dan tujuan belajar yang dari dalam diri, jadi bukan karena dipaksa atau diarahkan, kesadaran diri terhadap dampak dari digital. Itu tadi yang sudah disebutkan tentang literasi digital. Lalu kalau dari lingkungan perkembangan, pola asuhnya harus tidak hanya diingatkan tetapi juga didampingi gitu. Sampai usia 15-16 itu masih perlu ada pendampingan orang tua di dalam penggunaan gadget gitu. Keterlibatan aktif guru dan sekolah. Makanya ada webinar ini gitu ya, edukasi literasi juga tuh. Nah,
ini sebetulnya tujuan apa sih pembatasan itu gitu ya? Kenapa kok perlu pembatasan gadget? Karena eksesif, kok kebuka ya? Oh, excessive screen time itu lebih dari 4 jam sehari itu berhubungan signifikan dengan gangguan depresi, kecemasan gitu ya, gejala psikosomatik yang lain gitu. Gejala psikosomatik itu apa? Pusingan, migrain gitu ya. Terus kayak matanya blur gitu, matanya itu kabur gitu. Nah, sedangkan studi yang sifatnya jangka panjang, longitudinal gitu ya, dari beberapa periode perkembangan, itu menunjukkan memang kalau lebih dari 3 jam per hari untuk rekreasi, jadi pakai HP-nya itu untuk ngeliat-ngeliat scroll-scroll labu-labu gitu ya, ngeliat-ngeliat TikTok, ngeliat apa gitu ya, itu bisa meningkatkan resiko psychological distress gitu untuk 3 tahun kemudian. Jadi kayak kebayang-bayang gitu. Aduh lah bubu kok lucu ya, tapi kok mehong ya gitu, kok mahal ya. Gimana nih? Kepingin nih, tapi gimana nih gitu ya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau untuk edukatif tidak ada dampak yang negatif. Problematik sosial media ini kita lewati aja nanti. Nah, tujuannya apa sebetulnya untuk mencegah ini juga sudah kita lewat aja. Kita langsung ke peran guru ya. Kalau ini rekomendasi screen time tadi sempat dimention. Memang kalau untuk usia 5 tahun ke atas itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Jadi eh, sebetulnya tidak boleh lebih dari 2 jam gitu ya. Aturannya dari American Pediatric gitu. Kalau lebih dari 5 tahun tidak boleh lebih dari 2 jam. Harus lebih banyak aktivitas fisik. Tidurnya cukup gitu hanya untuk yang produktif aja gitu. 0 sampai 2 tidak disarankan gitu. 2 sampai 4 maksimal 1 jam per hari. Makin dikit makin lebih baik untuk perkembangan visual juga. Nah, kalau ini ciri-ciri batasannya gitu ya dari beberapa penelitian dan dari IBA gitu. Itu ciri-cirinya kalau wajar itu hanya digunakan untuk tujuan belajar yang jelas, untuk eksplorasi minat, pengen tahu minatnya itu apa gitu. Jangan gunakan ini sebagai alasan gitu loh. Aku kan ngecek lah bubu, ngecek game itu kan untuk ngecek apakah aku memang punya minat yang serius di game, nggak gitu juga gitu ya. Jangan diputar balikkan gitu ya informasinya gitu. Nah, wajar itu kalau 1 sampai 2 jam per hari itu tadi ya pada batasan usia tadi 5 tahun ke atas. Berlebihan kalau sulit berhenti. Ketika berhenti itu kepengen lihat notifnya terus dan penggunaannya sudah 3 sampai 5 jam. Bermasalah dan ini butuh referral ke profesional itu ketika sudah kehilangan kontrol gitu ya, ketika untuk scrolling kecenderungan cari yang negatif gitu ya, doom scrolling itu gitu atau switch aplikasi gitu, dan itu sudah durasinya sekitar lebih dari 6 jam per hari gitu, dan sudah ada gangguan-gangguan emosi, konflik dengan sekitar. Jadi kalau disimpulkan, sehat versus bermasalah itu bisa dibedakan dari 4 aspek, dari tujuannya, dari durasinya, dari emosi setelahnya, dari tanggung jawabnya gitu. Itu indikator-indikatornya ada di Tunas Hijau Indonesia sudah saya kirimkan kepada Kak Samroni gitu. Dampak psikologi langsungnya tadi sudah terbahas, yang tertunda, nomofobia, screen addiction itu tadi, itu kehilangan kualitas hidup, jadi tidak punya teman, temannya cuma virtual gitu. Nah, ini yang kita tidak bisa hindari gitu ya. Artinya prinsip umum penggunaan gadget sehat itu batasi waktu gitu. Batasi waktu itu berarti kan kontrol dirinya harus ditingkatkan gitu, seperti itu. Dari ini kok kesulitan untuk. Nah, kita ke peran guru. Kalau ini peran guru secara umum, yang saya pengen share terakhir ini adalah tentang fenomena gadget centered learning gitu ya. Jadi ini yang terkait dengan pertanyaannya Adi Ihsan tadi, bahwa tanpa mengurangi peluang untuk akses menggunakan digital ini, itu tentang menggunakan gadget, itu seharusnya yang bisa dilakukan oleh guru dan sekolah itu adalah bertransformasi dari sumber pengetahuan menjadi fasilitator refleksi. Jadi daripada cuman ngajar, jadi spoon feeding, itu mengajak siswa untuk membahas dan merefleksikan yang mereka temukan di internet. Jadi misalnya nemu tuh velocity, diajak juga, ajak velocity itu apa sih nak? Gitu. Kamu tahu nggak apa yang di situ? Diajak diskusi gitu ya. Tapi jangan ngomongnya dengan nadanya, kamu tahu nggak? Gitu ya. Velocity itu ya, itu bisa ngerusak otakmu bisa mengalami brain rot. Tahu nggak brain rot itu apa? Wah, nadanya kalau kayak gitu nggak ngajak diskusi. Itu masih aura mengajar gitu ya, mengajar yang menghajar pakai H gitu. Lalu yang kedua apa? Mengintegrasikan gadget sebagai alat refleksi. Jadi bukan distraksi. Misalnya bikin fast checking battle gitu. Siswa diminta bikin berita atau konten viral lalu dianalisis bareng di kelas gitu. Jadi lebih untuk modifikasi model pembelajaran.
Lalu yang ketiga dan keempatnya menumbuhkan regulasi diri digital dan iklim relasi yang aman secara psikologis. Sehingga anak itu ketika menemukan sesuatu di internet itu tuh dia tidak ragu untuk mendiskusikan dengan guru, bukan mencari guru-guru lain yang virtual yang mungkin justru beresiko berbahaya untuk anak-anak ini. Begitu. Jadi simpulannya digitalisasi sekolah bukan tentang mengganti papan tulis menjadi layar, tapi mengubah cara kita mengajar dan membimbing anak untuk belajar mandiri, kolaboratif, dan beretika di dunia digital. Jadi pembatasan gadget bukan soal ngelarang, tapi soal membentuk lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan mengembangkan kontrol diri dari siswa. Begitu yang bisa saya share. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary. Mm-mm. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk melakukan resume atau beberapa hal penting berkaitan dengan materi apa yang disampaikan oleh Ibu Mary tadi. Jadi yang saya tangkap adalah gadget itu ibarat pisau, yang dimana pisau itu tidak akan berbahaya ketika di tangan orang yang tepat. Ketika pemikiran kita kacau, maka pisau itu akan berbahaya bagi kita dan orang lain. Tetapi ketika pisau itu di tangan orang yang positif, maka pisau itu akan lebih berguna. Sama juga seperti gadget. Gadget adalah teknologi, adalah hasil transformasi teknologi yang dilakukan oleh orang-orang pintar. Tetapi ketika kita tidak bijak di dalam penggunaan gadget, maka gadget akan berlaku seperti pisau tadi. Bisa menusuk kita, bisa membunuh kita, dan bisa melukai kita. Tetapi ketika kita bijak dalam menggunakan gadget, maka gadget itu akan menolong kita, akan memberikan dampak bagi kita, dan akan memberikan afirmasi positif bagi kita semua. Terima kasih. Akan kami buka 3 sesi tanya jawab. Sebentar.